Hai, nama saya Bayu, umur saya 25 tahun. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta sebagai graphic designer. Dan saya juga mempunyai beberapa bisnis yang sedang saya jalani, seperti di bidang dekorasi, seserahan, dan backdrop, dan juga snack bucket. Bayu Aji Suwondo, pria kelahiran Jakarta 15 Mei 1996 ini telah menggeluti bisnisnya sejak tahun 2016. Awal bisnisnya, ia hanya berniat iseng-iseng membuat sebuah bucket snack untuk diberikan kepada temannya yang telah menyelesaikan kuliahnya. Begitupun dengan dekorasi backdrop dan seserahan. Ia hanya ingin membantu temannya untuk membuat dekorasi backdrop dan juga seserahan acara lamaran teman SMK-nya. Awal mulanya itu kebetulan ada teman yang sedang sidang dan wisuda. Saya iseng membuat bucket snack. Ternyata setelah saya buat dan bagus, saya coba untuk bikin Instagram untuk dijualin. Dan ternyata minatnya itu banyak banget sehingga menerus sampai sekarang. Setelah bucket snack, karena saya mempunyai bakat dan minat di bidang dekorasi, maka saya memutuskan untuk membuka bisnis dekorasi lamaran, yaitu backdrop lamaran dan juga seserahan hantaran pernikahan dan juga hantaran untuk kelamaran. Awal mula dekor kurang lebih di tahun 2017, itu dimana saat sahabat saya sedang mau melakukan pernikahan, dan sebelum pernikahan dia melakukan lamaran, dan saya berinisiatif menawarkan kepada dia, mau nggak nih gue dekorin untuk lamarannya. Ternyata dia bilang mau, dan dari situ dari modal saya kumpulkan dari penghasilan per bulan bekerja kantoran, saya kumpulkan dan saya belikan untuk alat-alat dekor dan memulai pertama bisnis dekor di 2017 di lamarannya teman saya. Saya sadar nih passion saya itu di bidang dekorasi dan berada di lingkungan bisnis pernikahan, dan saya coba untuk membuka seserahan karena minatnya pun juga lumayan banyak. Sekarang kayak banyak orang kan buat seserahan itu kayak sekali pakai, dan kenapa nggak disewain aja. Akhirnya saya putuskan untuk menyewakan seserahan, dekorasi seserahan, termasuk boxnya juga sih. Ia juga mempunyai cerita unik atas awal bisnisnya di bidang wall decor. Nah, ini unik nih ceritanya, karena awal mulai poster estetik Korea itu dimulai saat masa-masa pandemi. Jadi, aku tuh kena pengurangan di kantor sebelumnya, dan setelah itu sempat nganggur 1-2 bulan dan berpikir apa sih yang bisa gue lakuin selama pandemi ini biar menghasilkan. Akhirnya coba lihat-lihat YouTube dan TikTok dan media sosial lainnya, tuh sedang tren banget nih, namanya Korean Aesthetic Wall Decor. Dan orang tuh lagi gila-gilanya dekorasi ruang karena merasa tuh masa-masa karantina tuh bikin mereka bosen. Akhirnya mereka mendekorasi kamar atau ruangan mereka, dan dari situlah kenapa nggak coba buat aja. Awalnya coba buat desain sendiri untuk dipakai sendiri, untuk dekorasi kamar sendiri. Ternyata bagus juga ya. Akhirnya iseng lah aku jualin di Shopee dan Instagram, dan ternyata minatnya sampai sekarang itu masih tinggi. Bayu mengerjakan bisnis tersebut sendiri. Namun, terkadang ia meminta bantuan temannya untuk mendekorasi backdrop. Untuk saat ini sih masih sendiri, tapi terkadang kalau misalkan untuk backdrop dekorasi lamaran itu ada 2 orang sih, 1-2 orang yang bantu. Biasanya kayak teman-teman terdekat suka saya minta bantuin gitu untuk tolong dong bantuin gue untuk dekor di sini, di sana, kayak gitu sih. Ia mengaku sudah tidak terlalu sulit untuk melakukan bisnisnya tersebut. Namun, di masa pandemi seperti ini, tentu saja membuatnya sedikit ketar-ketir karena berkurangnya jumlah orderan yang masuk. Kalau sekarang sih udah terlalu susah ya dibandingkan awal-awal, karena udah terbiasa membuat. Jadi ya tingkat kerumitannya 1-10 di 9 sih, tergantung jenis snack yang dipakai, apakah dia besar atau kecil. Karena semakin besar buket yang dibuat, maka akan semakin susah tingkat kesulitannya. Untuk saat ini kebetulan sedang mengalami masa pandemi, jadi pesanan agak sedikit menurun, lebih banyak skala di awal-awal dibandingkan saat ini. Tetapi kayak untuk seminggu 2, 3, sampai 5 buket masih ada pesanan yang masuk. Dikarenakan pembatasan di masa pandemi, jumlah orderan untuk backdrop dan seserahan pun juga menurun. Sampai sekarang masih berjalan, cuman karena ada sedikit pengurangan
kesemet di pandemi karena kan sekarang juga banyak calon pengantin yang tidak melakukan pernikahan di masa PPKM seperti ini. Jadi untuk lamaran kayak gitu udah agak jarang sih. Atas kegigihannya di bidang bisnis, ia tidak takut untuk rugi karena menurutnya jika takut rugi tidak perlu memulai usaha. Sejauh ini sih pasti balik modal sih, cuman waktu itu pernah ada kasus untuk di wall decor itu kayak gue salah nulis kalender, jadi penulisan kalender itu tanggalnya salah, penanggalannya itu salah, jadi harusnya tanggal 1 di hari Selasa, di kalender yang saya buat tanggal 1 itu di hari Kamis, jadi mundur tanggalannya. Jadi mau nggak mau kita ganti rugi ke semua customer karena waktu itu udah terjual 40 pieces kalender di minggu itu, tapi saya baru sadar salah di minggu berikutnya. Jadi saya list lagi customer yang beli kalender itu dan saya kirimin ulang, jadi kerugian di ongkos kirimnya lagi dan di produksi cetak itu ada, cuman alhamdulillah di minggu berikutnya ketutup sih. Namanya juga usaha pasti ada ruginya, kalau misalkan takut rugi ya nggak usah usaha. Untuk saat ini, Bayu tetap menganggap pekerjaannya sebagai desain grafis menjadi pekerjaan utama. Namun, tak bisa dipungkiri, ia lebih menyukai pekerjaannya di bidang bisnis. Kalau yang dijadiin utama karena sekarang pasarnya juga sedang menurun karena pandemi ini, lebih utamain kerjaan kantor sih karena ada pemasukan yang tetapnya sih. Cuman walaupun kantor sekarang yang utama, bisnis juga harus disejajarkan. Kalau ditanya lebih suka yang mana, udah pasti sih suka yang kerjaan sampingan sih, karena mau bagaimanapun bisnis ini saya buat dari nol sendiri, membesarkannya sendiri, kayak ibarat kata kayak membesarkan anak dari kecil sampai mungkin sekarang sudah besar seperti ini tuh saya lalui sendiri gitu loh. Jadi kalau lebih suka yang mana sih, lebih suka yang bisnis ini sih. Modal yang ia keluarkan untuk bisnis dekorasi backdrop dan seserahan cukup besar, sehingga ia menargetkan bisnis dekorasi backdrop dan seserahan menjadi yang utama nantinya. Semuanya utama karena kan kayak bisnis sendiri, jadi kayak udah membesarkannya tuh barengan, jadi part-partnya utama. Tapi kalau ditanya yang mana utama untuk saat ini sih, saya lagi ngejar banget di bidang dekorasi sih, karena cukup besar modal yang dikeluarkan, jadi kayak harus bisa penjualannya tuh nargetin customer itu bisa dapat lebih banyak. Jadi karena udah mengeluarkan modal yang cukup lumayan, jadi kayak seserahan dan dekorasi untuk saat ini lagi diutamakan untuk balik modalnya lagi. Bisnis ini menurutnya tidak akan mengganggu pekerjaan utamanya sebagai desain grafis dan semakin mudah saat WFH karena waktunya yang lebih fleksibel. Nggak ganggu sih sebenarnya. Kalau misalkan untuk yang buket dekorasi itu bisa aku kerjain di weekend. Jadi kalau buket after office hour itu biasanya aku langsung buat malamnya, besoknya langsung dikirim by Gojek, GoSend atau GrabSend gitu. Kalau misalkan dekorasi itu kebanyakan klien di Sabtu dan Minggu. Nah sama sih kasusnya untuk yang si poster-poster yang saya jual di Shopee, juga saya melakukan packing setelah jam 6 sore. Biasanya kayak dari pagi sampai sore saya mengerjakan pekerjaan kantor, dan setelah itu saya mulai packing-packing barang untuk dikirim. Apalagi sekarang WFH, jadi kayak bisa waktu colong-colongan lah untuk ngerjain bisnis sampingan. Untuk range harga di Bukesnack, kita punya range harga dari 55.000 sampai dengan 150.000. Tapi kalau misalnya untuk custom itu harganya beda lagi, mengikuti dari customer maunya snack apa dan kertasnya apa. Jadi itu harganya disesuaikan lagi. Cuman kita punya harga di price list karena target kita adalah mahasiswa dan pelajar kebanyakan. Kita punya harga di 55.000 sampai dengan 150.000 di luar custom snack. Untuk dekorasi sendiri, backdrop dekorasi lamaran itu start from 300.000 sampai dengan 500.000, tergantung kesulitan dan banyaknya kain yang dipakai serta bunga-bunganya juga sih. Jadi harganya menyesuaikan start from 300 sampai dengan 500. Untuk sasaran sendiri kita start from dari 75.000 per box, dan kita juga punya paket-paket kayak paket 5 box dan paket 8 box, itu harganya lebih murah lagi dibandingkan harga satuan. Dan untuk kotak kita sendiri juga dari 50.000 per box sampai dengan 75.000 juga per box. Dan kalau misalkan sewa di atas 8 box, kita ada free untuk sewa kotak kitchen juga.
Untuk poster sendiri kita harganya cukup terjangkau. Kita mulai di harga 4.500 untuk ukuran A6 dan Rp30.000 itu untuk poster dengan papan MDF. Kesan pesannya selama berjalan di dunia bisnis itu banyak banget sih yang bisa diambil. Kayak kesannya tuh lo bisa cari pengalaman yang baru, ketemu dengan customer, ketemu dengan kasus-kasus yang baru. Itu tuh banyak banget yang bisa diambil kayak pelajaran. Dan cara-caranya pasti makin lama untuk memulainya mungkin agak sulit, tapi kalau misalkan udah kecemplung itu pasti gampang untuk kedepannya, untuk cari celahnya, untuk cari caranya, targetnya, dan lain sebagainya. Untuk kalian yang mau memulai bisnis nih, kalian mulai dulu aja dari apa minat dan hobi kalian. Kalau kalian hobi masak, ya tekunin deh tuh hobi masak kalian, coba dibawa ke dunia bisnis. Hobi bikin kue, ya kalian bikin kue, coba untuk dijualin, dan jangan takut gagal, karena namanya bisnis itu pasti gagal. Tapi gimana caranya kalian itu bisa meminimalisir kegagalan kalian. Dari keuletan Bayu dalam menjalankan bisnisnya, kita bisa jadikan acuan jika ingin membuka bisnis baru, yaitu jangan pernah takut untuk gagal. Kegagalan merupakan sebuah awal dari usaha yang kita bangun. Setinggi apapun pangkat yang dimiliki, kamu tetaplah pegawai. Sekecil apapun usaha yang kamu punya, kamu adalah bosnya.